Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Hadi ila siratal mustaqim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Allah yang membuat kita jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Allah yang menjadikan kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kalau bukan karena Allah, mungkin kita tidak ada di tempat ini. Mungkin kita termasuk manusia yang mengagungkan batu. Ada sebagian manusia yang masih menghambakan dirinya kepada binatang. Ada yang masih menyembah lautan. Tapi Allah yang maha mulia dan maha pengasih memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita jadi tahu. Semoga kita mati husnul khatimah semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jamaah, malam ini malam Jumat, malamnya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'aksiru fihi minas salati alayya. Kalian di hari Jumat itu perbanyaklah salawat buat aku. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, setiap hari Jumat datang, berapa salawat yang kita berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Semuanya mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi kebanyakan dusta. Banyak di antara kita atau di kalangan umat Islam yang masih menjadi followernya Ronaldo di Instagram. Dia tuh Muslim, pengikutnya Ronaldo. Kira-kira kalau ada Instagramnya sunnah-sunnah Rasul SAW, dia ikut nggak? Kalau ada Instagramnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Instagramnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, mungkin sebagian di antara kita tidak mau mengikuti. Kenapa? Kalau kita bicara agama, kita akan bicara aturan yang Allah buat. Akan ada batasan-batasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan masuk surga. Yang tak mau masuk surga. Hal ini sungguh menakjubkan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tak mau masuk surga? Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang patuh kepada aku, taat kepada aku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, yang bermaksiat kepadaku, maka dialah manusia-manusia yang enggan, yang tak mau masuk surga. Walaupun lisannya menyatakan dia ingin masuk surga. Maka ahibati fillah, perbanyak salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan cinta itu. Kenapa? Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Anak-anak muda, siapa sih
yang jadi idola mereka? Siapa sih yang jadi uswah, qudwah, panutan buat mereka? Kelak mereka akan dikumpulkan dengan mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Masya Allah, masih ada kursi kosong? Ya, di depan ada yang kosong, tapi ini gatuk-gatuk ya Mas. Yang muda-muda duduk di bawah, biar yang tua duduk di atas. Masya Allah. Nah, fadl, yang muda duduk di bawah, yang muda, yang anak-anak duduk di bawah, nggak apa-apa, nggak najis, bersih, Masya Allah. Ya, fadl, yang tua-tua duduk di atas, yang jenggotnya udah putih, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Muslim itu suka berbagi. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu. Yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, luaskan majelisnya, luaskanlah, maka Allah akan meluaskan bagi kalian. Apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Semalam ana membaca kitab yang judulnya Tariqul Hijratain. Jalan dua hijrah dan jalan dua kebahagiaan. Salah satu, bahkan yang pertama dibahas adalah tentang firman Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Di surat Fatir. Semua orang itu mencari kebahagiaan. Ada yang berpikir kebahagiaan itu ada di kekayaan. Kebahagiaan itu ada di rumah yang mewah. Ada di harta yang berlimpah. Mungkin ada di istri yang cantik. Ada di suami yang tampan. Tapi sejatinya kebahagiaan itu ada di penghambaan manusia kepada Allah. Allah mengatakan, wahai umat manusia. Yang bukan manusia jangan dengarkan. Kayak ini panggilan untuk manusia. Ada manusia-manusia separuh binatang, setengah binatang. Ada manusia binatang. Ada manusia yang lebih parah daripada binatang. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebagian manusia itu ulaika kal an'am. Mereka seperti kambing. Mereka seperti sapi. Mereka punya mata, punya telinga, punya hati, tapi tidak digunakan semestinya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih parah, lebih buruk daripada binatang ternak. Ada yang seperti anjing. Allah mengatakan tentang manusia yang diberikan kepadanya penjelasan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah dibacakan kepada dia, tsumman salakha minha, kemudian dia berlepas diri darinya, lebih mementingkan kehidupan dunia. Apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalb. Orang seperti ini seperti anjing. Ada yang seperti anjing. Dan ada manusia yang seperti keledai. Allah mengatakan kamathalil himar yahmilu asfara. Ada manusia seperti keledai yang membawa kitab yang banyak.
Kita lihat ada keledai, kita kasih buku, kita kasih Al-Quran, kita kasih tafsir, kita kasih kitab hadis. Apakah dia bisa mengambil manfaat? Nggak ada. Ada manusia yang seperti itu. Maka Allah mengatakan di surah Fatir ayat 15 ini, Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya fakir. Kalian semuanya miskin, memerlukan Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, dialah yang maha terpuji. Para ulama menjelaskan bahwasanya keperluan kita kepada Allah itu sesuatu yang tidak mungkin lepas dari kita. Sesuatu yang ada di tubuh kita, yang ada di diri kita, yang tidak mungkin akan datang satu masa kita nggak perlu sama Allah. Sampai kapanpun engkau adalah makhluk yang fakir. Sampai kapan? Sebagaimana Allah Azza wa Jalla secara zat, Dia adalah Ghani, maha kaya. Dia tidak perlu sama kita. Dia tidak perlu kita sholat. Allah tuh nggak perlu kita berangkat haji. Kemarin kita berkorban, sebagian berkorban sapi, sebagian mengeluarkan hartanya. Berangkat haji, berapa yang dia keluarkan? Duit yang banyak. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anak-anaknya. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ada kewajiban haji buat manusia bagi yang mampu berangkat haji. Wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafir, yang tidak mau berangkat haji, yang dia lebih memikirkan kehidupan dunianya, Allah itu tidak perlu dengan alam semesta ini. Bukan hanya dengan kita. Allah itu nggak perlu dengan alam semesta ini. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengirimkan surat cinta buat kita yang tercatat di dalam Al-Quran Karim. Ingat, Al-Quran itu datang dengan rahmat. Ada orang-orang yang mengatakan, Ya Allah, betapa beratnya menjadi seorang muslim. Seakan-akan aturan agama ini menyusahkan. Allah mengatakan, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami menurunkan Al-Quran kepadamu bukan untuk mensengsarakan hidupmu. Tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu hanya peringatan buat orang-orang yang takut. Apa yang ditakutkan sebenarnya? Takut dengan kehidupan setelah kematian. Alhamdulillah, Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang hakikat manusia, hakikat kita, bahwa kita adalah fakir, makhluk yang lemah, yang tidak memiliki dirinya sendiri. Dan Allah Azza wa Jalla maha kaya, maha mulia. Dan ketahuilah bahwasanya hakikat ini tidak akan pernah berubah. Nggak mungkin makhluk kecuali dia fakir. Dan tidak mungkin makhluk akan berubah menjadi orang yang kaya yang tidak perlu sama Allah Azza wa Jalla. Karena makhluk tidak mungkin menjadi khaliq. Manusia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Nggak akan pernah. Sampai kapanpun. Dan kalau bicara kefakiran, kefakiran itu ada dua macam. Yang pertama disebut fakrun ittirari. Kefakiran yang harus. Yang secara darurat semua itu fakir.
nggak akan pernah keluar dari kefakiran ini. Mau dia orang baik, mau dia orang yang bagus perbuatannya, mau orang jahat, mau pelaku kemaksiatan, mau orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya fakir. Orang kafir, orang mukmin, apapun agamanya, apapun ajarannya, bagaimana perbuatannya, semuanya fakir. Ini tidak ada pujian di sini. Karena itu sebuah hakikat dari penciptaan manusia. Yang kedua, bentuk kefakiran yang merupakan pilihan kita. Kita menyatakan anak ini perlu sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah, antum perlu nggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buktinya apa antum? Antum fakir sama Allah itu apa buktinya? Ya buktinya datang kajian. Buktinya sholat. Kita perlu sama Allah. Buktinya doa. Setiap hari Ustaz ana mengatakan ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, Rabbana. Itu bentuk kita perlu sama Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini kecuali dengan pertolongan Allah Jalla Jalla. Tidak akan mungkin. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Itu menunjukkan anak perlu sama Engkau ya Allah. Ketika kita bangkit dari ruku, kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Subhanallah. Ya. Ini sebuah kefakiran yang menjadi pilihan manusia-manusia beriman. Namun kefakiran ini memerlukan dua ilmu. Kapan manusia akan sampai titik dia merasa aku perlu sama Allah? Biasanya jamaah, kita kalau lagi kaya, lagi senang, itu jarang datang kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau lagi susah, Masya Allah, jam 3 malam udah bangun, berwudu. Kenapa? Anak punya utang. Seakan-akan hanya waktu itu dia perlu. Padahal tidak. Setiap detik dari kehidupan kita, kita perlu sama Allah Azza wa Jalla. Ini kita duduk di tempat ini. Kalau Allah nggak bantuin kita, ada sebagian orang yang tidak bisa duduk di kursi jam. Dia harus rebahan di atas ranjang. Ada yang kena penyakit stroke, nggak bisa dia duduk. Ada yang setiap saat kita perlu sama Allah Azza wa Jalla. Maka diperlukan dua ilmu agar kita senantiasa merasakan kalau kita perlu sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah ma'rifatul abdi bi rabbih. Pengetahuan hamba tentang Allah Azza wa Jalla. Antum kenal nggak sama Allah? Nah, antum kenal sama Allah. Dari mana kenal sama Allah? Dari mana? Betul kenal. Dari mana kenal sama Allah? Nah, siapa yang kenal sama Allah? Nah, kenal sama Allah. Dari mana kenal Allah? Allah kenalkan dirinya kepada kita. Nah, Allah kenalkan dirinya kepada kita dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Dari ayat-ayat yang kita baca. Dari ayat-ayat ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Namrud. Ketika Namrud mengatakan, Ana uhyi wa umi. Aku bisa mematikan, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Ibrahim? Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Oh, kau mengaku Tuhan bisa membiarkan satu hidup, bisa membiarkan satu mati. Sesungguhnya Allah menerbitkan mentari dari timur, engkau terbitkan dari barat. Adakah manusia yang mampu? Apabila terjadi tsunami di tempat ini, apa yang bisa dilakukan manusia? Di Jepang,
Ada teman kita Indonesia belajar di Jepang. Dia cerita, di Jepang itu dipelajari Ustaz. Sampai dipelajari di sana, dia belajar tentang gempa bumi. Dia PhD di sana, sampai dipelajari bagaimana supaya manusia tahu kapan gempa bumi terjadi. Dia ingin tahu. Terus anak tanya, apa bisa diketahui? Nggak bisa. Nggak bisa. Manusia mungkin hanya bisa meramalkan, memprediksi, mungkin. Tapi mengetahui ilmu nggak ada. Itu milik Allah. Dan Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat Al-Quranul Karim. Di situ diceritakan tentang Allah. Siapa itu Allah? Apa yang dikerjakan Allah Jalla Jalaluh? Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Itu Allah Azza wa Jalla. Tidak yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Kadang-kala kita tahu dengan nama-nama Allah, tapi kita nggak paham. Sebagian di antara kita menghafal, tapi tidak menghayati. Sebagian menghafal, memaknai, menghayati, tapi tidak mengamalkan dalam kehidupan ini. Allahumma arhamna ya Rabb. Kalau kita kenal sama Allah, maka antum tahu kalau anak perlu sama Allah Azza wa Jalla. Jantungku yang sedang berdetak, kalau Allah katakan berhenti, berhenti. Musibah yang sedang menimpaku, petaka yang mengelilingi diriku, kalau Allah mengatakan kun, semuanya akan Allah mudahkan. Maka di sini seorang hamba yang kenal sama Allah, hidupnya damai, hidupnya tenteram. Kemudian yang kedua, ma'rifatuhu bi nafsihi. Pengetahuan hamba tentang dirinya. Kita perlu tahu tentang Anda ini tercipta dari apa sebenarnya? Apa yang bisa, apa yang mampu Anda kerjakan, apa yang dapat Anda perbuat dalam kehidupan ini. Dan kondisi manusia beragam, bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka tentang dua hal ini. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah bertahun-tahun, mengenalkan umat manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dikenalkan mereka sama Allah. Belum bicara tentang hukum haramnya khamar. Belum bicara tentang hukum haramnya perempuan tidak pakai jilbab. Nggak ada, belum bicara itu. Bicara tentang Allah Azza wa Jalla. Kalau kita membaca surat-surat pendek, Al-Amr, itu melihat bagaimana Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa engkau tidak melihat bagaimana yang Allah kerjakan terhadap tentara-tentara gajah, pasukan-pasukan gajah? Engkau nggak lihat apa yang terjadi dengan mereka. Tatkala Abraha datang ke kota Mekah, setiap dia berjumpa dengan hewan ternak milik orang Arab, diambil sama Abraha. Salah satu yang diambil adalah 200 ekor onta milik Abdul Muttalib. Abraha singgah, berhenti bersama tentaranya di luar tanah haram. Lalu datang Abdul Muttalib. Abraha ketika melihat Abdul Muttalib, ada harisma, ada wibawa yang membuat Abraha agak sedikit
kebingungan. Lalu ketika bicara, Abraha meremehkan Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib mengatakan, aku datang untuk meminta onta-ontaku yang kau ambil. Apa kata Abraha? Aku tadi itu kagum dengan engkau, dengan penampilan. Tapi sekarang kau bicara tentang onta. Aku datang untuk menghancurkan rumah tempat ibadah kalian, dan kalian berbicara tentang onta. Apa kata Abdul Muthalib? Ana rabbul ibi, walil baiti rabbun yahmi. Aku ini pemilik onta, yang ngurusin onta. Sedangkan rumah tempat ibadah itu ada Tuhannya, ada pemiliknya, dia yang akan jagain. Kenal sama Allah Azza wa Jalla. Dialah Rabbus samawati wal ardh, yang memiliki segala-galanya. Allah mengatakan di surat Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Allah kenalkan dirinya. Kau nggak melihat apa yang terjadi dengan kaum Ad, kaum Samud, apa yang terjadi dengan Fir'aun. Sekarang banyak umat Islam berangkat ke Mesir untuk berjalan-jalan. Melihat apa? Melihat apa ke Mesir, jemaah? Piramid. Bagus, besar, salah satu keajaiban dunia. Mereka tidak pernah berpikir kemana yang membangun piramid. Kemana manusia-manusia yang bisa bangun ini mati semua. Ditenggelamkan oleh Allah di laut sana. Lalu kita berpikir ini sesuatu yang menakjubkan. Seharusnya kita jadi kenal sama Allah Azza wa Jalla. Allah seringkali mengenalkan dirinya dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa yang tahu bahwa Allah itu maha kaya secara mutlak, maka dia tahu dirinya fakir secara mutlak. Yang tahu Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dia akan tahu kalau anak tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita keluar rumah, apa yang kita baca? Jemaah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Engkau gak bisa apa-apa, gak mampu berbuat apa-apa. Tatkala kita mendengar muadzin mengumandangkan azan mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa kata kita? La haula wala quwwata illa billah. Sampai untuk mendatangi rumah Allah, untuk sholat pun kita perlu bantuan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah merasa engkau mampu tanpa bantuan Allah. Ahibati billah, Allah mengeluarkan kita dari perut ibunda kita. Kita tidak tahu apa-apa. Tidak mampu berbuat apapun. Apa yang mampu dilakukan seorang bayi? Apa jemaah? Menangis. Dia lapar menangis. Sakit menangis. Mengeluarkan kotorannya menangis. Anda lihat, kita dulu gak bisa berbuat apa-apa. Membalik tubuh kita pun gak mampu. Duduk gak mampu. Tengkurap gak mampu. Allah kasih kita menangis. Sehingga kita bisa memberitahu ibunda kita. Sehingga ibunda yang sedang di dapur tatkala mendengar suara tangis anaknya, dia datang. Dia tahu anaknya perlu sama dia.
anaknya sedang memerlukan sesuatu dari dirimu. Kemudian kalau kita lihat kefakiran manusia di masa kecilnya, kemudian dia menjadi sempurna. Dia bisa berjalan. Dia bisa berlari. Dia dahulu tidak bisa berbicara, sekarang dia bisa berbicara. Dulu dia tidak bisa berpikir, sekarang dia bisa berpikir. Dulu dia tidak bisa memakai pakaiannya sendiri, dipakaikan oleh bundanya, sekarang dia bisa pakai sendiri. Kemudian Allah kasih ilmu kepada dia. Lalu dia jadi bos, dia punya anak buah, dia bisa mencari ikan di laut. Dia bisa berburu binatang. Dia bisa menurunkan burung dari atas langit ketika terbang. Dia tembak jatuh. Masya Allah. Dia bisa membangun jembatan. Dia bisa membangun rumah. Dia bisa bikin mobil. Dia bisa bikin motor. Dia bisa bikin handphone. Kadang-kala manusia ketika sampai kondisi ini merasa tidak perlu sama Allah. Seakan-akan dia jadi orang lain. Dia jadi makhluk yang berbeda. Padahal dia tidak pernah berubah. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu perlu sama Allah. Apakah pada waktu kecil saja? Kemudian ketika kita remaja, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, kita bisa cari makan, kita nggak perlu sama Allah. Jamaah, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang kasih kita rezeki itu Allah Jalla Jalaluhu. Jangan dipikir ketika antum bisa bekerja, berusaha, ketika itu antum tidak perlu sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, beliau pernah meludah di tangannya. Lalu ludah itu yang ada di tangannya, kama Nabi jarinya ditaruh di sini. Kita tahu air ludah. Lalu Nabi mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibn Adam, anna tu'jizuni, anna tu'jizni. Wahai Adam, gimana engkau bisa melemahkan aku, seakan-akan tidak perlu sama aku. Wa qad khalaqtuka min mithli hadha. Sedangkan aku menciptakanmu dari air mani, seperti air ludah. Itu tercipta dari apa? Dari air mani yang hina. Seperti air ludah. Antum siapkan meludah, kemudian antum lihat, dari itu antum diciptakan. Lalu kata Allah, hatta idza sawaituka wa adaltuka. Ketika aku menyempurnakan penciptaanmu, engkau menjadi bisa berjalan, engkau bisa berbicara, masyaita baina burdain. Engkau berjalan dengan pakaian, dua pakaian yang indah, walil ardi min kawaid, dan bumi itu diinjak termasuk sama manusia ini. Kadang-kadang dia pakai sepatu yang bagus, pakai sandal yang bagus, ya. Fajama'ta wa mana'ta. Lalu engkau bisa mengumpulkan harta, bisa berbagi, bisa menyimpan harta itu. Hatta idza balagatit taraqi atau balagtat taraqi, ketika engkau nyawanya sudah sampai ke tenggorokan, qulta atasaddaq. Lalu engkau mengatakan, aku mau sedekah, aku mau berbagi. Wa anna awan sedekah. Ada waktunya sedekah, udah habis waktunya. Itu jemaah. Kita tuh kadang-kala kalau sudah sampai ke tingkatan merasa mampu, merasa memiliki, selesai hidup kita. Kita lupa kalau kita itu fakir. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah Al-Alaq ayat 6 dan 7. Apa kata Allah? Kalla innal insana la yatgha. Benar-benar tuh manusia melampaui batasnya.
Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dia tidak perlu. Ketika dia merasa cukup. Karena ketika dia udah kaya raya, sebagian orang mungkin dia bisa makan sampai 2 tahun. Ada yang sampai 10 tahun. Ada yang mungkin sampai anak cucunya dia punya harta. Terkadang kata Allah, manusia ini melampaui batas. Makhluk yang paling sempurna, Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau? Beliau adalah orang yang paling kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kita lihat doa Nabi SAW. Dia benar-benar melihat bahwa dirinya perlu sama Allah, fakir sama Allah, dan dia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Sedetik pun, sekejapan mata. Doa Nabi SAW, Allahumma aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain wala aqalla min dhalik. Ya Allah, jangan sampai Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata atau lebih kecil dari sekejap mata. Apa doa beliau? Ya muqallibal qulub. Sampai hati pun kita tidak memiliki. Hati yang ada di dada kita, jemaah, kita tidak memilikinya. Siapa yang menjamin dirinya akan mati Islam? Siapa? Nah. Maka doa Nabi SAW, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Jangan sombong dengan amalannya. Jangan sombong dengan sholatnya. Jangan bangga dengan sodakohnya, dengan kurbannya, dengan hajinya, dengan umrohnya. Wallahi jamaah, ada orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim mati murtad. Allah mengatakan kepada Nabi SAW di surah Al-Isra ayat 74. Allah mengatakan, walaula an sabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an. Kalau bukan karena kami yang meneguhkan hatimu, engkau hampir saja condong ke orang-orang kafir. Itu Allah mengatakan kepada Nabi SAW. Maka sekali lagi, yang memiliki ilmu jangan sombong dengan ilmu. Tetap engkau tidak tahu apa-apa. Yang memiliki harta, lihatlah bahwa sejatinya harta itu bukan milikmu. Nabi SAW itu hamba. Beliau itu makhluk. Dan kedudukan paling mulia beliau ketika beliau menjadi hamba yang sempurna buat Allah Azza wa Jalla. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, Ayuhan nas, wahai manusia, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku enggak suka kalian mengangkat aku di atas derajatku. Innama ana 'abd. Aku ini hamba. Aku ini hamba. Subhanallah. Ketika Allah menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad SAW, ketika Isra Mi'raj, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hamba. Dan Nabi semakin sempurna penghambaannya ketika beliau terus berdoa sampai bengkak kakinya beliau sholat. Siapa di antara kita yang sampai bengkak kakinya sholat? Sebagian cedera kakinya karena main bola, karena berlari, tapi sholat tidak. Ketika Allah berbincang tentang Al-Quranul Karim, menantang orang-orang kafir, menantang mereka untuk membuat satu surat seperti Al-Quranul Karim, satu surat seperti surat dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Wa in kuntum
Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, hamba Nabi kita alaihi salatu wassalam, nanti ketika di padang mahsyar, cerita tentang syafaat. Ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam minta syafaat, kata Nabi Adam, mereka berangkat ke Nabi Nuh. Nabi Nuh angkat tangan. Mereka berangkat menjumpai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan. Nabi Musa tak mampu. Nabi Isa alaihissalam, apa kata Nabi Isa? Idhabu ila Muhammadin. Kalian semua berangkat jumpai Muhammad alaihi salatu wassalam. Abdin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Hamba yang diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu dan yang akan datang. Hamba. Sampai kapanpun kita ini hamba. Tapi kadangkala kita lupa. Baru pakai mobil baru udah lupa. Seakan-akan orang yang tidak perlu sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Syekhul Islam Al-Ansari itu mengatakan al-faqru ismun lil bara'a min ru'yatil milkah. Yang namanya kefakiran, fakir ini adalah nama untuk sebuah keterlepasan diri dari melihat kepemilikan. Ada ketika seorang merasa fakir, dia itu merasa, Anda itu nggak punya apa-apa. Loh, kamu punya mobil, oh, itu titipan Allah. Kamu punya rumah, itu titipan Allah. Aku nggak punya apa-apa. Di sini yang namanya fakir. Ketika antum memiliki harta, tapi antum melihat enggak, ini bukan punya antum. Jangan bicara rumahku. Diriku sendiri bukan milikku sendiri. Maka antum lihat orang-orang yang berangkat haji, apa yang mereka ucapkan? Bagaimana talbiyah mereka? Mereka datang meninggalkan negerinya. Mereka memakai hanya 2 buah kain yang menutupi tubuhnya. Lalu mereka mengatakan, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Mengatakan, sesungguhnya segala pujian, ya Allah, aku enggak berhak dipuji, ya Allah. Aku hamba yang tidak memiliki apa-apa. Wal nikmata, segala nikmat, laka, itu milikmu, ya Allah. Wal mulk, dan kepemilikan itu. Di sini namanya kalau kita bicara fakir, Anda enggak punya apa-apa. Ini tablet yang Anda miliki. Mungkin motor di rumah yang Anda miliki. Bisa jadi anak pulang sudah ada yang mencuri. Bisa jadi rusak di jalan. Bisa ditabrakan. Jangan itu diri kita. Kita seringkali mendengar ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah. Bukan dia yang mati. Kita milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika orang melihat bahwa dia itu tidak memiliki, antum dapat rezeki, antum beli sesuatu, tapi antum tahu, anak ini hamba, anak ini makhluk ciptaan Allah. Ketika itu, antum akan mengerjakan semua pekerjaan untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika antum akan mengeluarkan duit, antum akan bertanya, Allah ridho nggak anak beliin? Allah mengizinkan nggak anak beliin? Kenapa? Karena antum tahu ini milik Allah, nggak ada yang milik antum. Dan terbukti ketika ajal datang menjemput antum, apa yang antum bawa? Apa yang antum bawa? Nggak ada yang antum bawa, kecuali amal perbuatan antum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaqulu ibnu Adam, Mali. Anak manusia mengatakan, hartaku, hartaku. Apa kata Nabi SAW? Walaysa laka min malik. Hartamu kau tahu yang mana hartamu itu? Ma akalta fa afnait. Yang kau makan kemudian jadi kotoran, itu milik.
Wa ma labista fa ablait. Yang kau pakai kemudian jadi usang, jadi rusak tuh baju, itu milikmu. Selesai kemudian. Wa ma tasaddaqta fa abqait. Yang engkau sedekahkan kemudian engkau simpan. Jadi ketika orang jemaah memahami kondisi diri dia fakir, maka dia akan tawadhu kepada manusia. Dia akan taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Wallahi inni la u'ti ahadan wa la amna'u ahadan." Aku tuh tidak memberi kepada seseorang dan tidak bisa melarang memberi kepada orang. Nggak bisa. Wa inna ma'ana qasim. Aku itu hanya membagikan. Aba'u haitsu umirtu. Aku membagi sesuai dengan perintah Allah kepadamu. Maka Nabi bilang, aku nggak punya apa. Ahibati billah. Sebagian sahabat kaya raya. Sebagian nabi kaya raya. Tapi mereka tidak melihat mereka memiliki. Kita tahu Nabi Sulaiman. Kita tahu sahabat Nabi yang namanya Utsman. Kaya raya mereka. Tapi apa yang mereka lakukan dengan hartanya? Ya mereka hanya membagikan. Sampai yang namanya Talha bin Ubaidillah. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Pernah dia dapat harta yang banyak, malam gak bisa tidur. Apa kata istrinya? Bang, kenapa kau gak bisa tidur? Ya, anak mikirin harta. Orang itu kalau mikirin harta jemaah. Ya kalau ada yang dapat duit, umpamanya 10 juta ringgit di rumahnya. Kadang-kadang gak bisa tidur. Dia bingung, ini mau diapain hartanya. Kata istrinya, bang, udah bagikan. Selesai. Iya, ini kan punya Allah nih kan. Maka dibagikan, selesai dia bisa tidur. Dan ada orang miskin, tapi dia melihat ini memiliki ratus ambisinya mencari dunia. Sehingga kalau kena musibah dia tidak terima, nggak sabar. Ada sebagian yang bunuh diri. Daripada hidup miskin, daripada hidup malu, lebih baik mati. Tapi seorang yang beriman, dia tahu aku ini cuma bagi. Kalau kena musibah, umpamanya dia punya toko terbakar, ya Allah ini toko milikmu ya Allah. Kalau terbakar pun yang kau pasti punya hikmah ya Allah. Aku nggak punya apa-apa. Maka jemaah, belajarlah seperti orang yang menyimpan hartanya orang. Atau seperti tukang parkir. Anda nggak tahu, nggak melihat tukang parkir di sini. Ada tukang parkir di sini? Tak ada ya. Masya Allah. Kalau di Indonesia banyak tukang parkir. Dia atur parkir ya. Parkir. Ada 1000 mobil. Parkir cuma. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Nanti 1 mobil pergi. 2 mobil pergi. Dia sedih nggak ketika mobil itu pergi? Ada mobil mewah bagus pergi. Tidak ada masalah, dia nggak sedih. Kenapa? Karena bukan mobil dia, bukan kereta dia kata dia. Kok ini 1000 mobil ini bukan kereta Anda. Bahkan kalau pergi Anda bahagia karena dapat uang. Ketika dia pergi, maka dia jelas seperti itu. Antumul fuqara ila Allah. Apa bukti kita perlu sama Allah? Perbanyak doa kita. Perbanyak permohonan kita sama Allah Azza wa Jalla. Coba lihat dalam sehari berapa jam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ista'inu billah." Kalian minta tolong sama Allah sampai dalam urusan kalau sandal kita rusak. Karena kita mengatakan, "Ana fakir, ana perlu sama Allah." Kita di jalan, mobil kita rodanya meletus, bannya meletus. Kita mau mengganti itu ban. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Itu menunjukkan engkau perlu sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagian orang baca Quran nggak paham-paham, nggak hafal-hafal, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang sholat nggak khusyuk, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang sakit tak sembuh, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kata Allah, antumul fuqara ila Allah. Kalian semua itu fakir sama Allah Azza wa Jalla. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya jemaah. Allah maha kaya dan maha terpuji. Doa yang paling mulia yang dibaca di padang Arafah apa? Mana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Kok mulai panas jemaah. Tuh, kita tuh makhluk lemah. Sedikit panas mengeluh, sedikit dingin mengeluh. Apa doa yang paling mulia yang dibaca ketika di Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang paling mulia. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, itu doa. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Hamba taala tak punya apa-apa. Mata yang kita miliki, kalau Allah mau bikin buta, mau bikin buta. Sebagian orang keluar tabrakan, jatuh, rusak wajahnya, dan buta tidak bisa melihat. Kenapa? Lahul mulk walahul hamd, baginya segala pujian. Kita kadang-kadang kalau berbuat baik ingin dipuji, ingin dipuja, ingin disanjung. Ketika itu ngomong lahul hamd, lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Tapi ingat, kita akan merasa fakir kalau punya dua ilmu. Apa dua ilmu itu? Yang pertama, ma'rifatul abdi bi rabbih. Hamba mengetahui tentang Allah. Yang kedua, kita mengetahui tentang diri kita sendiri. Kita perlu tidur, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu istirahat. Kita ini makhluk. Bisakah manusia 2 hari tidak tidur? Bisakah manusia 7 hari tidak makan? Kita makhluk yang lemah. Tunjukkan kelemahan kita kepada Allah. Maka yang Allah paling suka itu sama doa. Bahkan kata Nabi SAW, ad-du'a huwa ibadah. Doa itulah ibadah. Allah suka ketika antum merintih, merengek, memanggil-manggil nama Allah. Makanya para nabi itu paling banyak berdoa. Antum lihat dalam Al-Quran Karim, Rabbana zalamna anfusana. Mereka tahu, mereka perlu sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim, apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, minta anak keturunan ya Allah. Minta ya Allah. Nabi Zakaria berdoa. Nabi Yakub berdoa. Nabi Yusuf berdoa. Semuanya berdoa. Itu nabi. Karena mereka tahu mereka perlu sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Yang berdiri kayaknya nggak ngantuk. Yang duduk ada yang tidur, lihat. Nah, sabar, sabar. Nah, iya, ada istilah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang tahu tentang dirinya dia akan tahu tentang Allah Azza wa Jalla.
Maksudnya ketika dia tahu dengan kelemahan dirinya, dia ini makhluk yang tidak mampu berbuat apa-apa. Dia sakit, dan dia tahu Allah itu maha segala-galanya. Sehingga ketika manusia tahu dengan hakikat dirinya, kelemahan dirinya, keperluan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka di situ dia akan semakin dekat sama Allah. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala ta'qilun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada diri kalian. Cuma kalian kadang-kadang nggak berpikir. Namun tetap, yang tadi kita bicarakan, kita perlu tahu ilmu tentang Allah. Dari mana kita tahu tentang Allah? Salah satunya dari tanda-tanda yang ada pada diri kita. Salah satunya dari Al-Quranul Karim yang Allah ceritakan tentang dirinya dalam Al-Quranul Karim. Dan orang semakin kenal sama Allah, semakin takut sama Allah. Karena ada manusia-manusia, ada kelompok yang kadang-kala kalau sudah sampai tingkatan tertinggi jemaah, dia nggak sholat. Ada jemaah. Di kampung kita itu ada satu orang nggak sholat. Bukan satu orang, ada beberapa orang. Sampai anak punya abah itu tanya sama satu orang yang bertamu ke rumah. Fulan gimana? Kok nggak pernah kelihatan ke masjid? Oh, Fulan sudah bergabung dengan Fulan. Makomnya udah beda. Jadi udah nggak wajib sholat lagi. Karena anak sudah lain lagi. Padahal Rasul SAW semakin kenal sama Allah, semakin takut. Beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling mengenal Allah SWT. Jadi ilmu itu mewariskan rasa takut. Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu yang berilmu. Kalau orang tidak berilmu, itu mudah disesatkan oleh syaitan. Makanya kenapa orang yang berilmu itu seperti rembulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Karena dia menerangi banyak manusia dan dia menerangi dirinya sendiri. Ada Allah. Nah, coba. Sudah ada yang merem. Baik, kayaknya kita lanjutkan besok jemaah. Karena anak sudah berkeringat nih jemaah. Jangan dipaksa bertanya. Orang kalau sudah paham ngerti, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita nak rasa mengalami bersyukur dan juga untuk memupukkan kepada keluarga dan juga anak-anak menikmati syukur dan memahami bagaimana. Subhanallah jemaah. Jadi syukur ini sebuah pembahasan yang terkadang buat sebagian orang itu remeh. Ustaz ceramah tentang bersyukur. Aduh, udah sering disampaikan. Padahal jemaah, iblis ketika diusir dari surga, salah satu yang dia sampaikan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Dan Allah mengiyakan. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit jemaah dari hambaku yang pandai bersyukur, sedikit. Bagaimana sekarang mewujudkan syukur itu jemaah? Syukur itu dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati. Meyakini bahwa nikmat ini murni dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari aku. Sama sekali. Kita sudah
kadang-kadang merasa, oh anak berusaha, anak kerja keras, anak capek, anak lelah, sehingga dapat fulus ini. Enggak. Ada orang yang capek, lelah, dapat fulus sedikit. Sejati yang kasih nikmat itu Allah Azza wa Jalla. Engkau harus yakin. Jangan seperti Qarun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena aku punya ilmu. Sedangkan Nabi Sulaiman ketika mendengar bagaimana semut berbicara, ketika melihat itu singgasana Balqis ada di hadapannya, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku, bukan karena aku, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu perlu ditumbuhkan di hati kita bahwa ini dari Allah Azza wa Jalla. Apapun jemaah. Kita tuh kadang-kala kalau bicara nikmat, apa nikmat buat kita? Uang. Selalu nikmat rezeki itu uang. Padahal ada yang lebih dari itu. Nikmat apa? Iman. Antum bisa bangun malam, bisa sholat tahajud, itu nikmat ya, Bang. Antum bisa puasa sunnah Senin Kamis, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Antum harus syukuri hal itu. Jadi yang pertama meyakini bahwa ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dengan lisan kita. Dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu. Nabi SAW kalau dapat nikmat, beliau mengatakan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ini karena Allah Azza wa Jalla. Lisan yang mengatakan itu. Beliau ketika dalam kondisi yang tak bagus, apa kata beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi. Terus memuji Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah cerita Ibrahim bin Adham sama muridnya Syaqiq al-Balkhi. Ini cerita subhanallah kalau anda dengar jemaah. Ibrahim bin Adham tanya sama muridnya, akhbirni amma anta alaih. Tolong kasih tahu aku bagaimana kau menyikapi kehidupan ini. Kata Syaqiq, amma ana idza ruziktu akaltu wa idza munitu sabartu. Aku menyikapi kehidupan ini, kalau aku dapat rezeki, aku makan. Kalau nggak dapat rezeki, ya aku sabar. Kalau dapat rezeki, makan, nggak dapat, sabar. Bagus apa tak bagus ya? Bagus. Apa kata Ibrahim? Hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing-anjing di negeriku seperti ini. Anjing-anjing depan ini. Dilempari makanan, makan. Gak dikasih makan, dia diam. Sabar tuh anjing. Kata muridnya, masa disamakan sama anjing? Terus engkau gimana kalau kau? Apa kata Ibrahim? Amma ana idza ruziktu asartu. Aku kalau dikasih rezeki, aku akan berbagi sama orang lain. Aku akan lihat mungkin ada yang lebih memerlukan daripada aku. Wa idza munitu syakartu. Kalau aku nggak dikasih rezeki, aku akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat Allah itu banyak jemaah. Bukan hanya uang, bukan hanya makanan. Dan boleh jadi orang nggak dikasih rezeki uang, tapi dikasih rezeki iman. Berapa banyak orang tak kalah tak punya uang tadi bisa sholat malam, sholat duha. Masya Allah, pagi astagfirullah. Temannya lihat lagi punya utang tadi. Soalnya kalau nggak punya utang nggak istighfar. Akhirnya ternyata jadi nikmat. Jadi tak punya uang itu jadi nikmat sebenarnya. Maka kata Ibrahim, kalau aku dapat rezeki, aku akan berbagi. Kalau aku nggak dikasih rezeki, sedang sepi mungkin dia punya usaha, aku akan bersyukur sama Allah. Jadi terus bersyukur lisannya. Nanti kalau nggak dapat rezeki apa kata beliau, Alhamdulillah ada kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Semua kondisi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan perbuatan kita. Allah subhanallah mengatakan kepada keluarga Nabi Daud, I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud,
Berbuatlah sebagai tanda syukur kalian kepada Allah. Itu Nabi Daud atau Nabi Sulaiman itu mengatakan kepada Allah, "Kaifa ashkuruka wa syukru minka?" Ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu sedangkan aku bisa bersyukur itu karena Engkau ya Allah. Dikatakan al-an badal syukri, sekarang engkau baru bersyukur kepada aku. Ketika orang merasa berbuat baik karena Allah, bisa bersyukur karena Allah, ketika itu engkau baru bersyukur sama Allah. Karena sebagian orang kalau sudah kau merasa dia sudah bantu orang miskin. Enggak. Sejatinya engkau itu yang dibantu sama Allah untuk masuk surga. Bagaimana membantu kita untuk mensyukuri nikmat Allah? Rasul SAW menyuruh kita melihat yang di bawah kita. Kunjungi orang-orang miskin. Datang ke rumahnya. Bawa anak kita. Bawa istri kita. Lihat tuh ada orang miskin. Mungkin rumahnya mau roboh. Mungkin dia makan. Ya hanya nasi sama garam. Entah di Johor ada apa enggak. Ada mungkin. Berangkat ke sana. Kalau ada yang kurang bersyukur, bawa ke rumah sakit. Ke hospital. Lihat orang-orang yang habis tabrakan, yang kakinya patah, yang mungkin kepalanya sebelah, yang mungkin badannya rusak. Lihat, ya Allah. Makanya kalau ada orang-orang yang sakit keras, mungkin dia kena cancer ya atau yang lainnya, coba datang ke rumah sakit. Ada yang lebih parah dari engkau, maka engkau akan bisa bersyukur kepada Allah dan kala itu. Kemudian yang terakhir berdoa. Minta kepada Allah supaya dibantu bersyukur. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka Mu'ad, aku itu cinta kepadamu. Fala tad'anna fi duburi kulli shalah." Jangan pernah meninggalkan di akhir setiap salat untuk berdoa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah yang baik kepadamu. Jadi syukur 3 hal, yang pertama dengan lisan, dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Nabi sholat sampai bengkak SAW kakinya karena apa? Afala aku abdan syakur. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Barakallahu fikum. Udah. Lanjut besok. Ini malam Jumat, jangan lupa banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Salawat kita itu dihidangkan kepada Nabi. Ditunjukkan fulan umatmu bersalawat kepada. Berbanyak salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik. Lanjut apa istirahat? Kayaknya udah cukup banget. Masih ada 2 kali kita pertemuan. Kasih banget. So, mau ditutup 1. Nanti nggak mau tanya. Ya. Ya. Nah, ya, berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Allah itu sering mengingatkan dalam Al-Quran Al-Karim dengan ucapan bukratan wa asyila, bukratan wa asila, bil ghuduwi wal asal, di pagi dan petang. Itu termasuk waktu-waktu untuk berzikir. Bolehkah zikir pagi dan petang ini digabung dengan zikir setelah sholat umpamanya? Contohnya habis sholat subuh. Habis sholat subuh, apa zikir pagi yang dibaca? Apa itu? Qul huwallahu ahad, ayat kursi. Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu bil falaq 3 kali. Qul rabbin nas 3 kali. Boleh digabung, boleh. Yang bisa digabung, boleh kita gabung. Setelah itu kita baca yang lainnya. Dan Rasul SAW, ini kebiasaan beliau. Kalau selepas sholat subuh, beliau itu tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Itu waktu yang berkah pagi itu. Gunakan untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla.
Yang petang itu sunnahnya habis asar sampai matahari terbenam. Yang bisa dibaca digabungkan silahkan digabungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Masya Allah ya, maha baik sama kita. Dan usahakan ketika zikir pagi dan petang itu membaca sambil menghayati dengan hati. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Sebagian orang berzikir pagi dan petang itu hanya untuk menyelesaikan target. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba alhamdulillah. Artinya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Usahakan sama artinya. Karena banyak doa-doa yang tidak dikabulkan karena tidak ada hati kita di sana. Sedangkan Allah ingin kita benar-benar perlu sama Allah. Benar-benar dari hati, ya Allah, kalau kau nggak bantuin aku, nggak bisa ya Allah. Jadi seperti itu. Nah, sudah selesai Bang. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.